Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini anak-anak kelas 4 akan belajar bersama Ibu Yesi. Sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini anak-anak kelas 4 akan belajar dari tema 4, subtema 3, pembelajaran 6. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu menilai komentar tentang pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan terperinci. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Selanjutnya, anak-anak diharapkan bisa mempraktekkan prosedur pola gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam seni bela diri pencaksilat dengan tepat. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan video tentang kepompong yang baik hati dan semut yang sombong. Anak-anak harus memperhatikannya ya. Ekor kepompong sedang menangis dan bersedih akan apa yang telah terjadi di sebuah pohon yang sudah tumbang. Betapa sedihnya kita diterjang badai, tapi tak ada tempat satupun yang aman untuk berlindung. Sedih sang kepompong meratapi keadaan. Dari dalam lubang tanah muncul seekor semut yang dengan sombongnya berkata, "Hai kepompong, lihatlah aku terlindungi dari badai kemarin. Tidak seperti kau yang ada di atas tanah. Lihat tubuhmu, kau hanya menempel di pohon yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai," kata sang semut dengan sombongnya. Si semut tidak tahu kalau ia berjalan di atas lumpur hidup yang bisa menelan dan menariknya ke dalam lumpur tersebut. "Tolong, tolong, aku terjebak di lumpur hidup, tolong!" teriak si semut. Lalu terdengar suara dari atas. "Kayaknya kamu lagi sedang kesulitan ya, semut?" Si semut menengok ke atas mencari sumber suara tadi. Ternyata suara tadi berasal dari seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas lumpur hidup tadi. "Siapa kau?" tanya si semut galau. "Aku adalah kepompong yang waktu itu kau hina," jawab si kupu-kupu. Semut merasa malu sekali dan meminta bantuan si kupu-kupu untuk menolong dia dari lumpur yang menghisapnya. Si kupu-kupu akhirnya menolong si semut, dan semut pun selamat serta berjanji ia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di hutan tersebut. Nah, setelah anak-anak menyaksikan cerita tadi, sikap anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah atau di sekolah, apakah seperti tokoh kepompong atau seperti tokoh semut? Ya, tentu saja sikap anak-anak dimanapun berada, semua seperti tokoh kepompong yang baik hati. Jadi, sikap dari tokoh mana yang harus anak-anak tiru? Ya, betul sekali. Anak-anak harus meniru sikap tokoh yaitu kepompong. Nah, sekarang anak-anak memperhatikan teks cerita berikut ini ya. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu,
Tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, Gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencarikannya untuk sahabatnya. Setelah Gabus menyampaikan obat penawar penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, dari cerita tupai dan ikan gabus, pesan moral apa yang dapat kita ambil? Apa anak-anak tahu? Ya, benar sekali. Pesan moral dari cerita tersebut adalah kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama kita yang sedang mengalami kesulitan. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak diharapkan menuliskan pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus sesuai dengan pendapat pribadi kalian masing-masing. Dan juga, anak-anak dapat menuliskan komentar terhadap pesan moral yang tadi Ibu sampaikan.